فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Ajurumiyah, yaitu masih di awal-awal muka surat 138. Masih membahas masalah contoh-contoh al-mamnu' minas shorof, dilihat dari alasan-alasannya. As-samin, contoh yang ke-8. Nahwu ista'zantu ala safra'a wa fudla. Saya meminta izin kepada safra, yaitu wanita yang warnanya kuning. Ini sekitar contoh ya. Nah, mungkin makcik dia kot atau siapa mahram dia misalkan. Wa fudla, wanita yang mulia, yang utama. Fudla, wanita yang utama. Ini bukan niatnya nama tapi sifat. Thayyib. I'rabuhu ista'dzan fi'lun madin mabniun ala sukun. Nah, diterjemahkan kalau tak paham apa arti sofra, apa arti fudla, ditulis wanita berwarna kuning. Fudla, wanita yang utama. Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Kemudian tu atta dhamirun barizun muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Ala harfu jar mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian safra'a ismun majrurun bi ala. Kemudian wa alamatu jarrihi al fathah niyabatan anil kasrah li'annahu isim la yansharif. Apa kemarin isim la yansharif artinya apa? Isim yang teman-teman. Berarti majrurnya dengan apa? Alamat jarnya dengan apa? Harokatnya apa? Harokatnya apa? Iya, fathah. Oh, masih belum hafal juga. Thayyib. Wal mani'u lahu minas sarf, yang menghalangi dia dari tanwin illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Satu alasan yang menduduki ini berarti sudah bukan lagi wasaf akhirnya ya kali ini. Menduduki dua alasan, wahia alifut ta'nis al-mamdudah. Berarti sekarang tidak perlu kita melihat apakah dia sifat atau nama. Tapi dengan adanya alif ta'nis mamdudah, itu ada setelah hamzah ada yaitu setelah alif ada hamzah, dipanggil alif ta'nis yang mamdudah. Alif yang menunjukkan perempuan dan mamdud. Mamdud artinya membacanya panjang. Setelah alif ada hamzah, dipanggil mamdud. Baik. Ada tambahan alif dengan hamzah. Nah, ini cukup. Satu alasan ini cukup. Tak perlu kita lihat ini nama atau sifat. Maka cukup dengan tambahan alif dengan hamzah. Dikatakan alif ta'nis mamdudah, ini cukup menjadi satu alasan. Dan yaitu satu alasan ini cukup untuk menduduki dua alasan. Jadi satu saja cukup. Wal wawu as-saniyah. Sebentar. Kenapa ada saniyah? Ini paling copy paste-nya lupa menghapus saniyahnya. Wal wawu harfu atfin mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian fudla ma'tufun ala safra'a wal ma'tufu 'alal majruri majrurun misluh. Sama-sama majrur. Wa alamatu jarrihi fathatun muqaddarah. Nah, kali ini fathahnya tak nampak tapi diperkirakan ada, ditetapkan ada. Di mana? Alal alif, di atas alif itu alif layyinah. Di setelah lam ada alif layyinah, alif yang mirip dengan ya itu. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur, yang menghalangi dia muncul adalah ta'adzur, yaitu ketidakmungkinan untuk dimunculkan. Karena tak mungkin kita membaca
Jadinya apa ya? Fudla'a, fudlawa, fudlaya. Tak mungkin, malah rusak. Tapi mat saja, mutfudla, begitu aja. Dibaca dengan mat. Li'annahu ismun maksur. Kenapa dia ta'adzur? Karena isimnya maksur. Maksur pakai qaf ya, maksur, yaitu diakhiri dengan alif dan sebelumnya adalah fathah. Memang kalau belakangnya alif, sebelumnya biasanya fathah. Mu'tallul akhir bil alif, ya akhirnya yaitu isim ini yaitu terakhirnya berhuruf berpenyakit, yaitu alif. Wa hadhil fathah, fathah yang muqaddarah, majrur, alamat jarnya fathah, niabatan anil kasrah, li'annahu isim la yansharif. Wal mani'u lahu minas sharf, yang menghalangi dia dari tanwin illatun wahidah, cukup satu alasan. Taqumu maqamal illatain, menduduki posisi dua alasan. Wahia alifut ta'nis al maksurah. Jadi sama-sama ada alif ta'nis, cuma kalau yang di belakangnya ada hamzah, setelah alif ada hamzah dikatakan mamdudah, dimatkan dengan panjang. Oh iya, boleh sampai apa? Boleh sampai 6. Adapun kalau tanpa hamzah setelah alif layyinah dipanggil maksurah. Qasar, yaitu terbatasi. Memang ada mat, tapi matnya sangat terbatasi, yaitu 2 misalkan. Baik. Kemudian al-misalut tasi', contoh yang ke-9. Ini yang insya Allah paling mudah, termasuk yang paling mudah ya. Yang dipanggil dengan sighat muntahal jumu', pola jamak yang paling tinggi, yang paling menunjukkan paling banyak. Nahwu qaulillahi ta'ala wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Bukan bimasabihi, tapi masabiha. Dan kami menghiasi langit dunia dengan lentera-lentera. Kira-kira macam mana lenteranya tuh? Iya, bintang-bintang itu. Itu maka yang kita lihat ini sejauh mata memandang itu baru langit dunia. Langit kedua gimana Bang? Tak tahu. Kita harus lewat pintunya baru boleh melintasi naik ke langit kedua. Sampai pintunya saja belum. Itu baru langit dunia semua yang kita nampak ini. Nah, sekarang kita lihat al-wawu harfu atfin mabniun alal fath la mahallalahu minal i'rab. Atau kalau tidak tahu ini wawu apa, kita katakan ala hasabi ma qablaha, sesuai dengan yang sebelumnya. Kemudian zayyanna. Ada 2 tasdid ya. Dari apa? Zayyan dulu, zayyan. Fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamirir rafa mutaharrik. Kemudian dhamirun barizun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, sebagai fa'il. Iya, kami telah menghiasi. Kemudian as-samaa'a maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil fathah li'annahu isim mufrad, ya isim mufrad yang biasa yang boleh menerima tanwin kalau tidak ada al. Kemudian ad-dunya na'tun, ya sebagai sifat langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Baik. Na'tun lil maf'ul, sifat untuk maf'ul bih. Fahuwa mansubun misluh, mansub sepertinya. Seperti itu. Wa alamatu nasbihil fathah al muqaddarah, ya diperkirakan ada, yaitu di belakang, yaitu di atas alif. Li ta'adzuri zuhuriha, ya mana aming zuhuriha at ta'adzur. Ala al alif al layyinah, di atas alif layyinah. Bagaimana Bang dikatakan alif layyinah? Itu alifnya kan tegak, ya dia dihukumi sama dengan yang tadi ya, fudla. Dianggap alif layyinah juga. Walaupun dia tegak kali ini sebenarnya. Kemudian wal ba bi masabih, ba harfu jar mabniun alal kasr la mahallallahu min i'rab. Kemudian masabiha jamak dari misbah. Baik. Ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihil fathah niyabatan anil kasrah li'annahu alismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minas sarf, yang menghalangi dia dari tanwin illatun wahidah, satu alasan. Ini kurang itu ya, kurang tak marbuthah. Illatun wahidatun, ya kurang tak marbuthah ini.
Taqumu maqamal illatain, menduduki posisi dua alasan. Wahia sighat muntahal jumu', pola jamak yang paling tinggi. Baik. Kalau dikatakan sighat muntahal jumu' berarti apa? Menunjukkan banyaknya dia. Memang pelita di langit banyak sekali. Atau seperti misalkan apa, penggunaan istilah ini sighat muntahal jumu' di dalam ilmu tafsir, yaitu misalkan di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina. Nah, ini dia wa masakina. Dia polanya sighat muntahal jumu', menunjukkan istana-istana tempat tinggal yang kita miliki itu banyak sekali, yang di dunia tak ada apa-apanya, bilangan di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Biqai dalam tafsir beliau Nadmud Durar, menunjukkan istana yang dijanjikan untuk orang yang jihad fisabilillah itu sangat banyak. Betul-betul properti kita banyak di surga nanti kalau kita masuk surga sebagai mujahidin jihad yang baik, ya, bukan jadi pemberontak pengganas, bukan. Allah menggunakan pola masakin, menunjukkan istana yang dijanjikan itu banyak sekali, banyak dan sangat indah. Masakin thayyibah, yang sangat bagus. Thayyib. Fi jannati aden, di surga yang menjadi tempat menetap. Dikatakan aden, yaitu kita tak pernah bosan, tak pindah-pindah. Thayyib. Ini penggunaan istilah sighat muntahal jumu', menunjukkan yang Allah janjikan itu istananya banyak sekali untuk seorang mujahid. Baik. Kemudian wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'il zayyana. Baik. Jar majrur terkait dengan fi'il zayyana. Kemudian wa kadzalika qaulullah ta'ala, contoh yang lain pola sighat muntahal jumu', min qawarir. Baik. Yaitu apa? Dari kaca-kaca kristal, gelas-gelas kristal. Si asal dari qawarir sih semacam botol, ya. Ya, botol-botol kristal yang cantik, tak seperti botol kecap di negara kita. Jelas jauh lebih cantik, namanya di surga. Qawarir min fiddah, dari perak. Masya Allah, ya, ada perak yang tembus pandang, transparan. Betapa indahnya tentunya. Ini yang di surga tentunya. Nah, ini min qawariro di fathah. Baik, min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian qawariro ismun majrurun bimin wa alamatu jarihil fathah niyabatan anil kasrah li'annahu alismul ladzi la yansharif wal mani'u lahu minas sarf illatun wahidatun. Wah, ini kenapa jadi hilang-hilang? Harusnya ada tak marfuthah. Taqumu maqamal illatain wahia sighat muntahal jumu'. Jadi cawan-cawan kita banyak sekali kalau seandainya kita diizinkan masuk surga. Kayak banyak, kaya raya. Kan minum satu cawan cukup lah. Ya, namanya orang kaya, boleh untuk hiasan banyak, ditempatkan yang bagus-bagus. Boleh untuk minum, boleh untuk meletakkan perhiasan mutiara atau apa. Insya Allah ada aja ide untuk menggunakan cawan yang sebanyak itu. Wal jar wal majrur muta'alliqani bismil maf'ulis sabiq, yaitu mumarradun min qawarir. Oh, kalau dengan ayat yang lain, ya, yang bicara masalah qawarir di surga, tapi untuk kali ini jelas belum di surga kok, ya. Ini istananya siapa itu? Istana Nabi Sulaiman. Yaitu yang di dunia saja boleh secantik itu. Istana dia, lantainya itu yaitu diperindah dengan kaca-kaca kristal. Mumarrad itu artinya adalah dibuat mengkilat, dibuat berkilau. Dari qawarir, dari kaca kristal, lantainya dari kaca kristal. Nah, di bawahnya ada sejenis lautan atau telaga penuh dengan ikan dan sebagainya. Ini pemandangan yang tak terkata, ya. Iya, Nabi Sulaiman ini, ya, dalam An-Naml cerita masalah Nabi Sulaiman.
Belum surga. Baru surga dunia. Baik. Ini menunjukkan yang namanya muta'alik, yaitu jar majrur atau dzaraf. Dia muta'alik itu boleh dengan fi'il, dan ini asalnya boleh juga dengan isim maf'ul. Karena kita tahu asal dari isim maf'ul pun boleh berupa apa sebenarnya? Yaitu fi'il yang mughayyaru shighah. Alladzi murrida atau yumarradu, dia isim maf'ul, tetapi boleh saja asalnya adalah dari fi'il yang mughayyaru shighah. Boleh juga muta'alik itu terkait dengan masdar, karena terkadang masdar juga asalnya dari fi'il juga, atau bermakna fi'il. Kita baca sedikit lagi tambahan ini. Wa qad nazama ba'duhum, sebagian ahli nahwu telah menyusun alasan-alasan tadi, 9 alasan dan sebagainya itu. Hadhil ilal, alasan ini faqal ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Baik. Ijma' yaitu apa? Polanya adalah pola jamak, yaitu sighat muntahal jumu'. Wazin yaitu wazn fi'il. Adilan yaitu al-adil, seperti pola Umar itu. Kalau wazn fi'il seperti apa? Yang seperti Ahmad, Ajiyad, Afdal, Akram, Ahsan. Bima'rifah yaitu maksudnya adalah ma'rifah, maksudnya apa? Alamiyah, nama. Wa raqib yaitu tarkib masji, seperti Hadramaut, seperti apalagi kemarin itu selain Hadramaut, Ba'la Bakka misalkan. Ma'di Karib. Wazid yaitu ziyadatu alif wan nun. Ujmatan yaitu ujmah, seperti Ibrahim, Zakaria, Yahya misalkan. Apa yang lebih mudah ya, biar tidak susah. Ya, kalau Ibrahim, Ismaila, itu lebih mudah, nampak harokatnya di belakang. Kemudian fal wasfu yaitu wasfiyah, ada alamiah, ada wasfiyah. Qad kamula, ya semuanya jadi 9. Betul 9 kah? Ijma', wazin, adilan, anis yaitu pola taknis. Taknis seperti apa yang kemarin itu? Ada Usamatu, ada Khadijatu misalkan, ada Maryama itu muannats. Kemudian bima'rifatin, raqib, wazid, ujmatan, fal wasf, iya 9, semuanya 9. Sila dilihat di kitab Syarah Syuduri Az-Zahab karya Ibnu Hisham. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kenapa? Sudah. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mumarrad yaitu dibuat mengkilat, diasah, dikilaukan, dibuat berkilau.